Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, dalam pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan dia pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 bab 2 tentang meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Anak-anakku sekalian, kalian harus tahu kompetensi dasar yaitu baca, mengartikan, menganalisis isi kandungan, menyimpulkan isi kandungan, menghubungkan isi kandungan Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17, Quran surah Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam muamalah dengan fenomena sosial. Dan perlu diketahui IPK yaitu menunjukkan hafalan arti dari Quran surah Al-Mutaffifin, menyimak hafalan, menerapkan hasil analisis dampak positif jujur dalam muamalah, merumuskan hasil analisis dampak positif jujur dalam muamalah, membangun sikap jujur dalam muamalah sesuai dengan pemahaman Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17, Quran surah Al-An'am ayat 152 dalam kehidupan sosial. Anak-anak perlu tahu apa itu jujur. Jujur yaitu berkata dengan sebenar-benarnya dan sesuai antara lisan dan apa yang ada dalam hatinya. Berkata jujur berarti berkata apa adanya, sesuai dengan fakta dan realita, tanpa menyembunyikan kebenaran. Muamalah berarti hubungan manusia dengan manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui syariatnya dalam interaksi sosial, jujur dalam bermuamalah adalah melakukan dan mengatakan sesuatu sesuai kebenaran dalam berinteraksi dengan sesama manusia sesuai aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jujur adalah sifat yang melekat pada diri para nabi dan rasul, yaitu siddiq. Jujur berarti mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran, tanpa ditambah atau dikurangi. Mengapa memiliki sifat jujur sangat penting? Karena jujur merupakan fondasi sebuah kepercayaan. Sekali kita melakukan kejujuran, maka orang akan percaya pada kita. Sebaliknya, jika kita melakukan kecurangan, sangat sulit bagi kita mendapat kepercayaan dari orang lain. Sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendapat kepercayaan dari para pemuka Quraisy yang berbeda keyakinan, status sosial, dan kekayaan. Beliau dipercaya melakukan suatu hal yang besar dan mulia bagi suku Quraisy saat itu, yaitu memimpin peletakan Hajar Aswad yang sangat dimuliakan. Mengapa demikian? Karena beliau selalu berkata dan berbuat benar, tidak pernah sekalipun dusta dari mulai kecil. Muamalah berarti hubungan manusia dengan manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya dalam interaksi sosial. Melakukan dan mengatakan sesuatu sesuai kebenaran dalam berinteraksi dengan sesama manusia sesuai aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kalian perlu tahu dalil tentang jujur dalam bermuamalah, yaitu Quran surah At-Taubah ayat 119.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Kemudian diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah kalian selalu jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku sekalian, kalian harus tahu macam-macam muamalah. Yang pertama, bagian A, syirkah atau kerjasama. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan. Bagian B, jual beli. Jual beli adalah pertukaran sebuah barang untuk mendapatkan barang lainnya atau mendapat kepemilikan dari suatu barang yang dibayar melalui suatu kompensasi atau iwan. Bagian C, murabahah atau akad jual beli. Murabahah adalah akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Sehingga skema akad murabahah adalah transparansi penjual kepada pembeli. Pembiayaan murabahah membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan penjual. Bagian D, sewa menyewa. Sewa menyewa atau ijarah bermakna akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujroh tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Bagian E, utang piutang. Anak-anakku sekalian, Bapak memberikan gambaran, memberikan contoh, amati dan ceritakan gambar di bawah ini. Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan berdiskusi di kelompok masing-masing. Itulah yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.